langsung masuk ke definisi. Kalau saya boleh masuk ke definisi tentang kontemplasi yang dalam bahasa Latin, dalam bahasa Indonesianya dikenal sebagai perenungan atau merenungkan, kita melihat gerakan tindakan belas kasih dimaknai sebagai partisipasi dalam rencana Allah yang lebih mendalam. Kontemplasio mestinya mengantar kita pada aksi. Permenungan kita akan misteri-misteri kerahiman ilahi mestinya mengantar kita pada aksi. Karena kontemplasi, sebagaimana dikatakan oleh Santa Faustina dari Santa Faustina Kowalska, kontemplasi tanpa aksi adalah egoisme, sementara aksi tanpa kontemplasi adalah tindakan kosong. Kita seringkali membuat pemisahan antara doa dan tindakan konkret. Dan seolah-olah keduanya itu punya kompartemen sendiri. Padahal semakin kita mendalami misteri kerahiman ilahi, kita semakin disadarkan bahwa keduanya adalah bagian yang tidak terpisahkan dari hidup kita. Maka mari kita bertanya, apakah kita punya asumsi sendiri tentang pemisahan antara kontemplasi dan aksi ini? Apakah kita sendiri memisahkan antara doa dengan karya? Ataukah kita mengatakan bahwa karya kita adalah doa kita tanpa kita pernah berdoa? Ataukah kadang-kadang kita merasa bahwa kita cukup sudah berdoa saja tanpa harus berkarya apa-apa? Toh doa sudah merupakan karya. Saya rasa kita harus meleburkan dua distingsi ini ke dalam satu pengertian yang integral tentang hidup manusia. Hidup manusia tidak pernah terpisah-pisah antara tubuh dengan jiwanya. Sebagaimana kita mengerti bahwa tubuh dan jiwa adalah kesatuan utuh yang menjadikan kita manusia, seharusnya kita juga mengerti bahwa kontemplasi dan aksi keduanya adalah satu bagian utuh juga dari cara kita menghayati Allah, menghayati kerahimannya. Maka ini poin pertama yang ingin saya bagikan kepada Anda. Mari kita menjadi sadar bahwa em, apa namanya, kita ini tidak dipisah-pisahkan antara tubuh dan jiwa, sementara juga kita juga tidak bisa memisahkan antara doa dan karya. Saya ingat Mother Teresa ketika ditanya oleh seorang susternya, Mother Teresa sibuk dengan karya di eh, Kalkuta, mengurusi banyak orang miskin, orang yang sekarat. Salah satu dari anggota suster bertanya kepada Santa eh, Santa Santa Teresa dari Kalkuta ini, Mother Teresa. Suster Teresa, sebagai pimpinan Anda harusnya menambah jam kerja kita karena ada begitu banyak orang yang harus dilayani. Harusnya kita menambah jam kerja kita karena begitu banyak orang miskin sedang Maaf, mana menunggu Romo punya pelayanan wajah. kita. Romo wajahnya nggak kelihatan, maaf. Pada Oh, pada sayang sama Romo Koko nih, pengen lihat wajahnya Romo Koko. lihat di flyer aja nggak Lihat di apa-apa. flyer aja, Bu. Silakan Romo. Jadi menurut saya, kita benar-benar harus mestinya sadar ya. Karena kemudian Mother Teresa menjawab, oh kalau begitu kita tambah jam doa kita. Karena si suster yang bertanya seolah-olah memisahkan antara jam doa dengan jam karyanya. Lalu Mother Teresa mengambil keputusan untuk menambah jam doa alih-alih menambah jam karya. Karena Mother Teresa punya pengertian sendiri tentang integralitas antara hidup karya dan hidup doa. Ini yang mengagumkan. Maka sekali lagi poin pertama saya, mari kita menjadi sadar bahwa
bahwa apa? Bahwa kita antara kontemplasi dengan aksi tidak boleh dipisah. Lalu yang kedua, kalau Anda melihat model-model kontemplasi yang dilakukan oleh Santa Faustina, pasti ada 3 hal yang lewat dalam diri kita. Yang pertama, penglihatan tentang Yesus sebagai Raja Kerahiman pada tanggal 22 Februari 1931. Santa Faustina melihat Yesus menampakkan diri dalam bentuk seperti yang digambarkan dalam lukisan Kerahiman Ilahi. Tuhan Yesus bersinar dengan 2 berkas cahaya merah putih keluar dari jantung hatinya yang melambangkan darah dan air. Kontemplasinya apa? Kontemplasinya Santa Faustina merenungkan pesan ini sebagai panggilan untuk menyampaikan belas kasih Allah kepada semua dunia. Dan buah kontemplasinya itu menjadi devosi global yang membawa penghiburan dan pengharapan bagi banyak orang sampai detik ini. Maka jangan katakan bahwa kontemplasi atau doa atau persatuan kita, keintiman kita dalam doa dengan Allah itu tidak bisa berdampak. Setiap kali kita berlutut dalam doa, kita disatukan dengan seluruh gereja yang berdoa. Ketika kita mendoakan kaplet koronka, ketika kita mendoakan doa-doa kerahiman, kita disatukan dengan doa seluruh gereja yang memiliki devosi yang sama. Dan buah kontemplasi ini memberi Santa Faustina kekuatan untuk menghadapi penderitaannya sendiri dengan cinta dan pengampunan. Anda tahu kalau membaca kisah hidupnya, dia ditolak oleh banyak suster, dia diberi pekerjaan yang berat sekali, dia juga mengalami tuberkulosis, pada akhirnya juga sakit parah karena itu. Tetapi kontemplasi yang mendalam dengan Yesus, dengan jantung hati yang dibuka itu, membuat Santa Faustina punya kelenturan untuk menghadapi penderitaannya dan penderitaan orang lain. Jadi ini loh yang bagi saya secara istimewa kita lihat kualitas hidupnya dari Santa Faustina. Anda tahu devosi kepada kerahiman ilahi ini pernah ditolak oleh gereja lewat CDF ya, Congregatio Pro Doctrina Fidei, kongregasi untuk ajaran iman pada saat itu menolak devosi ini. Karena apa? Karena dianggap menyimpang pada saat itu. Karena terjemahan dalam bahasa Polandia ketika diterjemahkan dalam bahasa Latin dan bahasa Italia menjadi tidak sinkron. Akhirnya yang memperbaiki terjemahannya seorang kardinal bernama Karol Wojtyła yang kemudian menjadi Paus Yohanes Paulus II yang menjadi pembela utama dari devosi kerahiman ilahi ini. Yang menarik adalah bahwa kongregasi Pro Doctrina Fidei kemudian melihat pewahyuan ini bukan sekedar dari penampakan pertama-tama, tapi dari konsistensi ajaran tentang kontemplasi dan aksi. Rupanya yang menyelamatkan devosi ini sehingga kemudian di-approve untuk seluruh gereja bukan penampakan pertama-tama. Jadi kalau Anda melandaskan diri pada penampakan Yesus, bagi CDF itu pewahyuan pribadi itu tidak punya makna yang lebih besar daripada pewahyuan umum dalam diri Yesus Kristus dalam kitab suci. Jadi nilainya lebih kecil daripada pewahyuan umum yang telah diterima dalam kitab suci. Kongregasi untuk ajaran iman menerima devosi ini karena apa? Salah satu poinnya adalah konsistensi tentang kontemplasi dan aksi. Dan ini sangat-sangat fundamental dalam ajaran tentang devosi kerahiman ilahi. Makanya kalau Anda merasa diri cukup berdoa kerahiman ilahi tanpa berbuat tindakan belas kasih, kita sudah mengkhianati devosi itu sendiri. Kita sudah menganggap devosi ini dangkal. Anda setia jungkir balik jam 3 sore, doa jengking-jengking, tapi Anda tidak buat tindakan belas kasih. It's nonsense. Tidak ada nilainya.
Karena sekali lagi ingat pesan Santa Faustina. Santa Faustina itu mengatakan apa? Hendaknya orang berakar dalam doa dan dalam hubungan pribadi dengan Allah, supaya buah-buahnya diwujudkan dalam pelayanan dan pengorbanan nyata bagi sesama. Jadi kalau Tuhan sendiri berpesan kepada Santa Faustina dalam buku hariannya nomor 1074, lakukanlah segala sesuatu yang ada dalam kekuatanmu untuk menyebarluaskan devosi kepada kerahimanku. Aku akan menyempurnakan apa yang kurang dari usahamu. Bagi saya 1074 ini, catatan harian Santa Faustina, sangat-sangat penting. Di sana dikatakan lakukan segala sesuatu yang ada dalam kekuatanmu. Di sana tidak dikatakan berdoa saja cukup. Kalau Tuhan perintahkan lakukan segala sesuatu, itu demand, itu permintaan untuk do everything you got. Lakukan apa yang Anda punya, kekuatanmu, seluruh tenagamu, seluruh keringatmu. Dan it doesn't say you have to pray always, right? Itu tidak mengatakan bahwa kamu harus selalu berdoa 24 jam, tidak. Yang dimaksudkan adalah integrasi antara karya dan doa. Ketika Anda melakukan sesuatu sebagai buah doa, itulah saat di mana Tuhan menyempurnakan apa yang kurang dalam usaha kita. Itu indahnya devosi ini menurut saya dibandingkan devosi yang lain. Maka setiap kali kita melakukan tindakan belas kasih, kita tidak bicara tentang besar atau kecil. Kita tidak bicara tentang apakah memberi makan dengan nasi bungkus 12.000 itu kurang berarti daripada menyumbang 12 juta kepada korban di NTT. Kita tidak bicara tentang ukuran besar kecil. Yang kita bicarakan adalah intensitas kasih. Yang kita bicarakan adalah lakukan segala sesuatu yang ada dalam kekuatanmu. Dan ingat buku catatan yang tadi saya garis bawahi 1074. Aku, Yesus, akan menyempurnakan apa yang kurang dari usahamu. Dan inilah intisari kerahiman ilahi. Kita tidak akan pernah bisa berbuat cukup untuk saudara-saudara yang berkekurangan. Tidak akan pernah cukup usaha kita. Tapi Tuhan sendiri dalam kerahimannya akan bergerak lewat keringat kita, lewat usaha kita. Maka semoga 2 poin sederhana ini akan Anda ingat terus ya. Yang pertama tadi Romo mengatakan kontemplasi dalam aksi. Itu sama seperti identitas kemanusiaan kita antara tubuh dan jiwa yang tidak dapat dilepaskan, yang tidak dapat dipisahkan. Ketika manusia dilepaskan jiwa dari tubuhnya, tubuhnya disebut mayat, jiwanya disebut roh. Dia bukan manusia seutuhnya. Sama seperti Anda melepaskan aksi dari kontemplasi atau kontemplasi dari aksi, wah kita akan bingung apa dan siapa yang kita layani. Saya ingin menutup percakapan ini dengan mengutip intisari dari pokok pikiran Gabriel Marcel, seorang eksistensialis Kristiani, seorang filsuf Kristiani yang luar biasa. Dia mengatakan belas kasih itu being with. Dia mengatakan belas kasih itu definisinya adalah berada bersama. Berada bersama siapa? Menurut saya, berada bersama Allah di dalam diri orang-orang yang membutuhkan cinta kita. Being with. Dan ini tampak banget dari perjalanan hidup Santa Faustina. Tanpa ragu dia melayani, dia hadir. Mendapat penampakan-penampakan besar tidak membuat Santa Faustina besar kepala, bukan? Dia tetap mencuci baju para susternya. Dia tetap melayani para susternya yang sedang sakit. Bahkan ketika dia sendiri kena TBC, dia tidak menyerah. Dia tetap berusaha untuk bergembira. Jadi, being with God tidak mengalienasi kita dari dunia nyata. Maka implikasinya untuk Anda, terutama Anda yang masih aktif berkarya di tengah dunia dan keluarga,
Mari kita sadar bahwa pelayanan yang kita lakukan itu semata-mata karena Tuhan hadir. Tuhan hadir bersama saya dalam kerahimannya, dan saya hadir bersama yang lain dalam kerahiman Tuhan. Tuhan memberkati Anda. Amin. Terima kasih Romo Koko untuk renungannya pada malam hari ini tentang Contemplatio in Actio, merefleksikan karya belas kasih yang walaupun tidak terlalu panjang, tapi ini sungguh amat sangat dalam ya Romo ya, dan menyadarkan kita bahwa kita tidak bisa memisahkan doa dari tindakan konkret seperti itu ya Romo. Dan yang tadi Romo sampaikan juga dari 1074 itu luar biasa sekali Romo, bahwa Tuhan sendiri yang akan menyempurnakan segala usaha kita Bapak Ibu teman-teman. Ketika kita melakukan segala sesuatu dengan sepenuh hati kita, dengan segenap kekuatan kita ya, amin, buat kemuliaan Tuhan. Romo Koko, terima kasih Romo. Kami mengetahui juga kabar kesehatan Romo pada malam hari ini, dan kami sangat memaklumi. Kami akan membawa dalam doa supaya Romo Koko bisa lekas segar kembali ya Romo, dan ditunggu ketawanya nih Romo. Karena biasanya Romo ketawa-ketawa, kali ini mungkin karena sedang kurang fit ya Romo ya. Baik Romo, apakah boleh ada 1-2 pertanyaan? Ya, silakan. Boleh ya, baik. Silakan Bapak Ibu, kalau ada yang mau bertanya supaya dapat lebih lagi memahami ya. Lekas sembuh Romo nih teman-teman kasih chat. Oh, Romo tidak sedang sakit, maksudnya sedang butuh istirahat lebih ya Romo ya, biar lebih Fokus segar. saja langsung ke pertanyaannya. Ya, Kondisi yuk saya nggak penting. silakan. Langsung aja di open audionya. Selamat malam Romo. Izin bertanya, berarti di sini yang dimaksudkan seperti ora et labora Romo. Kurang lebih begitu ya. Ora et labora berdoa dan bekerja. Tapi sekali lagi ora et labora itu semboyan yang bagi saya agak ambigu. Ambigu karena bagi saya seolah-olah ada dua kompartemen yang berbeda nanti antara doa dan kerja. Dalam devosi kerahiman ilahi saya lebih melihat integralitasnya, lebih melihat persatuannya. Doa dan karya tidak boleh dipisah. Masalahnya kata dan itu kan mengasumsikan itu dua kompartemen yang terpisah. Jadi setiap kali kita berkarya, kita berkontemplasi, dan setiap kali kita berkontemplasi, orientasinya selalu karya. Terima kasih. Ya. Sudah Jadi terjawab Ibu ya. izin Romo, dalam kita melakukan setiap pekerjaan itu juga adalah sebuah doa kita. Minimal penghayatannya dihayati sebagai sarana untuk bersatu dengan Allah. Ketika Anda menolong seorang pengemis, Anda tidak melihat pengemisnya. Anda melihat Yesus yang hadir dalam diri pengemis itu. Ketika Anda melihat seorang ibu-ibu berjilbab, seperti foto Anda memberikan makanan kepada ibu berjilbab, Anda tidak sedang melihat ibu yang berjilbab. Anda melihat Yesus yang tinggal di dalam diri ibu itu. Terima kasih Romo. Sama-sama. Romo saya mau bertanya juga nih Romo. Oh ya silakan. Ibu siapa? Monggo Bu. Tadi ada yang mau bertanya? Oke. Selamat malam, boleh saya bertanya? Selamat malam. Silakan. Langsung aja Bu, boleh? Ya, saya sering berdoa kepada Tuhan, tolong supaya ditunjukkan bagaimana saya harus berkarya. Karena saya seorang pensiunan yang sudah tidak ada pekerjaan. Jadi yang maksud karya nyata itu apa ya selain berdoa, misal pagi di gereja, setelah itu apa? Yang saya lakukan selama ini hanya tahu itu memberi sedekah, memberi ini, memberi itu. Tapi karya nyata itu apa ya Allah? Sehingga saya sering berdoa mohon kepada Tuhan bagaimana tunjukkan untuk berbuat berkarya gitu. Terima kasih Romo. Ibu kuat berjalan, Iya kuat, ibu kuat berbicara. ya bisa.
Berjalanlah ke rumah sakit, doakan orang-orang sakit. Berjalanlah ke penjara, doakan orang-orang yang ada dalam penjara. Berjalanlah ke panti asuhan. Mungkin tidak perlu memberi apa-apa. Hadirlah di situ. Bantulah di dapur mereka. Pergilah ke tempat-tempat yang ada di tetanggamu yang butuh sapaan. Senyumlah di sana. Jumpai Yesus di situ. Ada begitu banyak hal yang bisa kita buat tanpa harus apa? Tanpa harus mengeluarkan materi kalau memang tidak punya banyak materi. Sesimpel Anda berjalan, menebarkan senyum, menyapa orang, mengusahakan melihat Yesus di dalam tiap diri orang yang Anda sapa, itu sudah merupakan tindakan belas kasih. Ibu Catherine, sudah terjawab ya Bu Catherine? Terima kasih. Jadi tidak ada alasan untuk tidak berbuat kasih. Tidak ada alasan untuk tidak berbuat kasih. Bahkan orang yang tidak bisa buat apa-apa selain duduk di bednya, terbaring di bed karena sakit keras, dia masih bisa tersenyum dalam kesadarannya. Itu sudah merupakan tindakan belas kasih kepada mereka yang menjaga. Romo berarti harus mencari terus setiap hari, harus selalu melakukan belas kasih ya, tanpa kosong begitu. Tidak usah mencari, Tuhan akan menunjukkan sendiri. Tiap kali kan Anda ketemu orang kan, Anda tidak tinggal di dalam Ya, kamar terus tuh 24 jam. betul, betul. Ya, baik, Romo. Terima kasih. Romo berarti selain doa juga melalui perkataan dan perbuatan ya Romo ya? Ya, Ya, baik Romo. Malam Romo, saya izin tanya ya, bagaimana kita mau mempraktekkan karya nyata gitu ya ke orang-orang yang mungkin nggak bisa kita hindari, tapi orangnya menyebalkan gitu Romo mungkin. Mungkin boleh kasih masukan gitu yang setiap hari kita mungkin harus ketemu, tapi ketika kita menunjukkan kasih ya, eh, kadang membaik, kadang kembali lagi orangnya nyebelin lagi dan kita nggak bisa menghindar Romo. ya tidak perlu Gitu. dihindari. Bagian dari tindakan kerahiman, bagian dari tindakan belas kasih adalah menyambut salib dengan kuasa Roh Kudus. Jadi kalau Anda sendiri secara manusiawi tidak menyenangi, secara manusiawi Anda tidak suka dengan orang-orang yang harus lewat dalam hidup kita itu, mintalah karunia Roh Kudus. Pemulihan dalam teologi kerahiman itu dimengerti sebagai menyambut Roh Kudus. Jadi sekali lagi kita nggak cari salib. Salib itu akan datang sendiri. Tuhan tidak perintahkan kita cari salibmu lalu panggullah. Tidak, dia memberi perintah panggullah salibmu setiap hari dan ikutlah aku. Karena salibnya sudah diberikan sesuai porsinya masing-masing. Jadi Anda tidak perlu cari-cari. Jadi kalau dia lewat dalam hidupmu sebagai salib, panggullah dengan setia. Kalau berat, minta rahmat Roh Kudus. Karena cinta paling tinggi levelnya bukan soal perasaan, tapi tentang komitmen. Saya sudah berkomitmen dengan acara ini. Jadi apapun kondisi saya akan mengusahakan hadir. Itu nggak penting kondisi saya. Jadi yang paling penting adalah bahwa saya melihat Yesus. Bukan lagi tentang aku gitu ya. Karena nanti kalau kita fokusnya, aku nggak bahagia, aku nggak senang, aku nggak sukacita, aku nggak damai sejahtera, lalu ujungnya pasti aku nggak melayani. Karena apa? Anda berfokus pada aku dan bukan pada Yesus dalam diri orang yang lewat di dalam hidup Anda. Matikan akumu. Oke, terima kasih Romo. Selamat malam Romo, saya mau bertanya. Ya, Ya. langsung Bu. Selamat malam Romo, saya mau bertanya. Iya, langsung Salam kenal Ibu. Romo. Saya Suster Elizia. Iya, Romo, saya tertarik tadi dengan yang Romo jelaskan
bahwa belas kasih itu definisinya adalah berada bersama Allah dan di dalam pada diri orang lain. Kami itu adalah kami itu adalah kongregasi yang belas kasih kepada orang-orang kecil. Jadi eh, Tuhan hadir. Jadi kan Romo katakan Tuhan hadir karena kerahimannya bersama orang-orang di sekitar kita. Intinya kan Romo, kami itu adalah berpihak kepada orang-orang kecil dalam pelayanan kami. Jadi karena sudah saking sibuknya dalam pelayanan, jadi doa ditinggalkan begitu, tidak ada keseimbangan doa. Kalau tadi Romo katakan doa itu adalah tindakan konkret dari pelayanan, keseimbangan doa dengan karya dan perbuatan kasih. Jadi apakah salah itu Romo kalau kalau kita dalam pelayanan terus pelayanan belas kasih itu jadi doa itu dilupakan, bukan dilupakan tapi karena nggak ada lagi waktu gitu, tapi karena dengan karya tadi kita adalah doa, dengan karya tadi karya pelayanan belas kasih itu sudah menghadirkan doa. Jadi kalau kita kan ada peraturan bahwa doa bersama ada begitu, jadi ditinggalkan doa bersama itu gitu Romo. Gimana tuh menurut Romo? Makasih Romo. Disiplin dalam doa, terutama dengan jam-jam tertentu seperti jam doa kerahiman, itu membantu kita untuk benar-benar melatih fokus. Hampir mustahil orang yang tenggelam 100% di dalam karya Iya. bisa fokus di dalam doa dan sebaliknya. Tidak mungkin orang yang investasi 100% 24 jam untuk berdoa bisa fokus untuk melihat Yesus dalam diri sesamanya. Maka keseimbangan dicari dengan latihan rohani, disiplin rohani. Jam doa khusus dibutuhkan untuk melatih disiplin itu. Disiplin dibutuhkan untuk melatih fokus. Fokus dibutuhkan untuk melatih kepekaan. Jadi apabila kita tidak mengasah diri kita dengan mempersembahkan jam-jam doa khusus, maka jangan-jangan kita akan gagal untuk melatih fokus dan kepekaan kita. Tetap dibutuhkan jam khusus untuk berdoa, tetapi jangan pernah mengandaikan bahwa dengan doa pribadi itu cukup. Banyak orang sekarang ini menghayati iman sebagai sesuatu yang privat. Sesuatu yang privat asal aku sudah berdoa sendiri di kamar, toh yang penting Bapa di surga tahu hatiku, maka sudah cukup bagiku. Itu namanya omong kosong. Maka yang dibutuhkan sekarang ini adalah kesadaran baru bahwa disiplin dan fokus dalam doa tertentu, doa komunitas, itu membantu kita untuk punya fokus dan kepekaan terhadap yang lain. Thank you. Romo menyambung penjelasan Romo tadi bahwa kita jangan merasa cukup puas dengan berdoa sendiri gitu dan merasa Bapak juga sudah tahu. Apakah berarti untuk melakukan karya ini kita harus punya komunitas, Romo? Bisa iya, bisa tidak. Iya, kalau misalnya Anda memang diberi kekuatan dan kesempatan untuk berkomunitas, itu sangat baik. Tapi saya juga mengerti ada orang-orang yang karena kondisinya tidak memungkinkan dia berkomunitas secara fisik. Maka yang bisa dilakukan, paling tidak dia melibatkan keluarga sebagai komunitas terdekat. Baik, Romo, terima kasih. Baik, teman-teman, apakah masih ada yang mau bertanya? Mungkin satu pertanyaan lagi. Masih. Ya, saya mau bertanya bagaimana hubungannya dengan tirakat, misalnya puasa atau merasakan kesakitan dengan sabar. Nah, itu apakah masuk di dalam ini kontemplasi dan masuk di dalam doa dan pelayanan belas kasih ini? Apa sebagai pelengkap atau bagaimana, Romo? Terima kasih. Tirakat dan puasa yang benar, mati raga yang benar mestinya membantu Anda keluar dari keong egoisme kita. Banyak orang merasa bahwa puasa membantu dirinya untuk menjadi secara lebih superior di bidang spiritual. Kalau itu terjadi, maka jangan-jangan puasa dan mati raga itu tidak lebih dari usaha untuk
sombong secara rohani, sorry. Puasa dan mati raga yang benar, orientasinya selalu berakar pada kitab suci, selalu berorientasi pada karya kebaikan bagi yang lain, selalu membuat orang makin peka dengan kebutuhan sesama. Jadi puasa mati raga Kristiani selalu unsurnya komunal, tidak pernah semata-mata personal. Kita tidak seperti penganut agama-agama kebatinan yang menggunakan puasa mati raga tirakat untuk mencari ilmu-ilmu tertentu yang untuk membuat dirinya lebih hebat dari yang lain. Kalau itu asumsi Anda, itu bukan ajaran Kristiani. Puasa sebagaimana dilakukan oleh Tuhan Yesus itu bukan untuk kehebatan diri sendiri. Ingat, Tuhan Yesus berpuasa kapan? Sebelum dia memulai karya pelayanan publik. Jadi orientasinya selalu pelayanan yang lebih besar. Maka puasa tidak pernah dimaksudkan untuk kehebatan sendiri, untuk menguji diri sendiri sebagaimana dalam tradisi agama-agama ketimuran atau dalam tradisi animisme. Itu, makasih. Baik, terima kasih Romo. Ibu Catherine, sudah jelas ya Ibu? Bagaimana dengan Ya. merasakan penderitaan sakit itu ya dengan apa sabar gitu? Itu juga merupakan tirakat, Romo. Belum tentu. Kadang-kadang orang yang menikmati sakitnya itu bisa jadi gejala gangguan jiwa. Sorry Ibu. Jadi kalau engkau menikmati sakit demi sakit itu sendiri, jangan-jangan engkau mengalami gangguan jiwa. Mestinya ketika menghadapi sakit dan penderitaan, mestinya diantar pada dimensi harapan. Nah, itu baru pendekatan Kristiani. Pendekatan harapan ini yang melahirkan sukacita yang nyata. Sehingga ketika dia, kan ada orang-orang yang atas nama keutamaan menikmati sakit, menyatukan penderitaannya dengan penderitaan Kristus, lalu hidupnya jadi melo, makin menyusahkan orang, makin minta dimengerti, aku ini sakit loh, kok kamu nggak perhatian sih sama aku gitu. Ya, menanggung sakit, tapi itu dalam pengertian gangguan kejiwaan menurut saya. Orang rindu untuk diperhatikan gitu. Nah, jangan sampai kita jatuh ke sana. Kalau Anda ingin menanggung sakit yang benar sesuai ajaran Kristiani, harus ada elemen harapan. Harus ada dinamika sukacita. Harus ada dinamika melampaui diri sendiri. Semoga membantu. Harapan apa, Romo? Harapan dalam Yesus. Oh, bukan harapan untuk mohon kesembuhan gitu. Ya bisa juga, tapi dalam Yesus. Karena nanti kalau Anda atas nama sabar, nanti Anda akan jatuh pada mengasihani diri sendiri. Dan itu bukan ajaran Kristiani. Enggak, udah. Amin. Baik, Ibu Catherine. Baik, Romo, terima Iya. kasih. Romo, Mungkin bisa Romo saya Koko bertanya sedikit. lagi, Romo? Suster Elizia ya? Iya, Oke, Ibu. silakan Suster. Kami kan ada buku pelajaran kami di sekolah yang ada kami punya pelayanan kan Romo itu mengenai misericordia edificat personam, artinya membangun karakter cinta berbelas kasih. Tadi saya tertarik sekali dengan tema ini, belas kasih, kontemplasi dan belas kasih. Belas kasih itu terdiri dari eh, beberapa karakter kepada siswa dan juga kepada anak-anak, kepada para pendidik semua. Romo, contohnya simpati, empati, perhatian, murah hati, berbagi, memaafkan, sederhana dan rendah hati. Di antaranya tuh ada jujur, ada rasa tanggung jawab, rasa memiliki, menyatu, bernyadara, melayani, ini hidup rukun, saling mengasihi, toleransi, terbuka, mengutamakan kepentingan bersama, perhatian, proaktif, totalitas, disiplin dan setia. Jadi itu bagian dari belas kasih Suster, kami pertanyaan aja, berikan Suster. kepada pendidik dan Iya. tenaga pendidik. Ya kan Romo, jadi ketika saya jelaskan itu kepada anak-anak, mereka bilang gini sama contohnya tadi nilai belas kasih itu memaafkan, disiplin. Jadi ketika saya katakan itu kepada mereka, kamu harus bisa kita memaafkan. Jadi kadang-kadang saya jadi
mereka bertanya lagi, apakah suster sudah melaksanakan itu? Kata mereka dengan saya, Romo. Jadi saya Suster, katakan saya sama nggak mereka, nangkap pertanyaan suster. Iya, mohon maaf suster, saya potong. Jadi dalam sesi tanya jawab ini kita tolong sifatnya bertanya ya. Jadi oh ya, bukan apa namanya curcol. Maaf. Jadi baiklah ya. tanya aja langsung to the point pertanyaannya apa gitu. Iya, iya, begini intinya kan. Jadi kalau nilai belas kasih itu adalah nilai yang bisa kita praktekkan kepada orang lain kan. Contohnya tadi Sharing bisa ya kita Romo, mau suster. Suster men-sharingkan tentang pengalaman suster di biara dan pekerjaan suster ya dalam mempraktekkan bisa belas sharing, kasih bisa gitu ya. bisa sharing, bisa juga Oke, tidak, bisa juga sharing, bisa juga tidak. Jadi iya. maksud saya tadi ketika kita mempraktekkan kita mengatakan kepada seseorang bahwa kita bisa memaafkan itu kan nilai belas kasih juga itu ya. Tetapi kita sendiri dibalikkan kepada kita bagaimana apakah suster bisa memaafkan. Kami kan karya pelayanan belas kasih begitu, cuma saja belas kasih tapi nggak bisa apa contohnya kan ada anak-anak yang tidak mampu membayar uang sekolahnya atau bisa dibantu, nggak mungkin semua dong harus dibantu, jadi nanti ada punya aturan-aturan, ada punya poin-poin yang harus diberikan kepada mereka, jadi kami itu tidak seperti itu cuma aja belas kasih, karya belas kasih tapi nggak bisa dibantu, nggak bisa memaafkan gitu loh. Jadi bagaimana itu seperti itu kan Romo, Ibu kan, jadi kan kami kan tetap pada apanya, tetap pada aturan yang sudah kami buat. Kalau semua nanti dibantu, semua harus dimaafkan, apa yang mau jadi kan gitu kan. Jadi sepertinya ada ketimpangan-ketimpangan begitu. Cuma belas kasih katanya begitu. Jadi apakah harus kami lakukan? Apakah harus kami berikan kepada mereka apa yang mereka inginkan begitu kan Romo? Makasih Romo. Sehingga kami tidak dikatakan hanya nama saja belas kasih tapi tidak ada buktinya begitu. Makasih Romo. Ya. Bisa dibantu, saya nggak ngerti pertanyaan suster apa. Iya. Mungkin bisa dibantu saya ringkasnya apa. Iya, mungkin di tempat suster berkarya itu suster seperti kayak di ini Romo kayak mungkin diledek gitu, percuma namanya suster belas kasih tapi nggak bisa ngampunin, nggak mau ngasih diskon uang pangkal misalnya. Terus suster tadi itu sebetulnya mau bertanya apa yang harus diperbuat seperti itu ya suster ya. Karena suster juga punya aturan jadi nggak mungkin bisa nolak Ya, semuanya gitu benar. ya. Heeh. Oke, saya Ya. nangkep sekarang. Mm-mm. Iya. Buah pertama cinta kasih menurut Santo Thomas Aquinas adalah keadilan. Kerahiman, cinta kasih Allah, itu selalu punya dimensi keadilan. Tanpa keadilan, kita tidak mungkin mengenal cinta kasih. Pun sebaliknya, kalau kita mengenal cinta kasih, kita pasti mengenal keadilan. Sekali lagi saya ulangi, buah pertama cinta kasih, buah pertama kerahiman, juga adalah keadilan. Keadilan adalah perspektif yang sangat biblis. Itu sebabnya bukan kita punya ajaran tentang api penyucian, tentang neraka, kondisi di mana setelah jiwa selesai tugasnya di dunia, dia dihakimi di depan tahta pengadilan Tuhan. Dan keadilan ini yang menjadikan sistem moral di dunia valid. Kita bisa mengatakan membunuh itu buruk, korupsi itu jahat, karena ada sistem yang namanya keadilan. Jadi saya harap cinta kasih jangan dilepaskan dari elemen keadilan. Jadi Allah selain berbelas kasih, tetap punya keadilan. Banyak orang menafsirkan misalnya, kerahiman ilahi ini amat menyentuh, terutama di bulan November ini ya, bulan arwah ini, amat menyentuh ketika direfleksikan dalam lanskap api penyucian misalnya. Api penyucian itu salah satu bentuk keadilan Allah tanpa menghilangkan kerahiman loh. Artinya jiwa yang berdosa tetap diberi kesempatan untuk merasakan surga, tetapi kerahiman Allah tidak menghilangkan keadilan Allah. Dia tetap harus berproses di api penyucian. Dia tetap harus dibakar oleh api rindunya. Gitu kan? Jadi sekali lagi kerahiman
mengantar kita pada pengertian keadilan yang jelas. Maka sebelum bicara tentang konsep-konsep lain, mengampuni, diskon SPP, coba dimengerti dulu tentang kerahiman itu tidak menghilangkan jalan keadilan Allah, tetapi justru membuat kita dengan berimbang, mengenal Allah sebagai Allah yang sekaligus dalam keadilannya dengan segala haknya sebagai hakim yang adil, punya hak untuk mengadili kita, tapi sekaligus mengadili sebagai seorang ibu yang berbelas kasih, ibu yang punya rahim. Lalu bagaimana aplikasinya dalam hidup sehari-hari? Bedakan antara kewajiban dan hak. Yang tadi suster katakan, kerahiman itu bukan kewajiban Allah loh. Itu bukan hak manusia loh, kerahiman itu. Kerahiman itu rahmat. Kemurahan hati itu rahmat Tuhan. Jadi nggak bisa namanya kerahiman lalu belas kasih lalu ditafsirkan semena-mena dengan meminta diskon 100% untuk SPP. Karena ada juga prinsip yang namanya kewajiban. Oke ya, kerahiman tidak harus murahan. Itu sebabnya kita mengusahakan kerahiman Allah. Dengan cara apa? Aksi. Thank you. Amin. Terima kasih Romo. Baik Romo, terima kasih Romo, Ibu. Sama-sama. Baik, Bapak Ibu, teman-teman yang terkasih, sesi tanya jawab kalau memang sudah tidak ada lagi, kita tutup sampai di sini ya. Oke? Sudah tidak ada lagi? Baik. Romo Koko, terima kasih banyak untuk kasih Romo kepada kami semua, sehingga malam hari ini Romo tetap hadir di tengah-tengah kami, dan apa yang Romo sampaikan sungguh sangat bermanfaat untuk pertumbuhan iman kami. Baiklah, kita menutup sampai di sini saja. Terima kasih kepada semua yang hadir pada malam hari ini. Semoga pengajaran Romo pada malam hari ini walaupun singkat tapi bermanfaat bagi kita semuanya. Ya, amin. Terima kasih semuanya. Kita akan bertemu kembali Rabu depan pada jam dan link yang sama.